Halo, apa kabar pemirsa? Jendela Istana kembali hadir menemani waktu santai Anda. Kami menyajikan laporan aktivitas Presiden Republik Indonesia, mulai dari agenda resmi hingga kebijakan yang tengah dijalankan. Bersama saya Samuel Purba, langsung saja inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Rakornas bukan sekedar seremoni tahunan. Ini adalah meja perundingan di mana arah bangsa diselaraskan. Presiden Prabowo Subianto membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya, memastikan bahwa program nasional tidak lagi menjadi menara gading bagi pemerintah daerah. Di puncak kekuasaan, godaan terbesar bukanlah lawan politik, melainkan diri sendiri. Namun bagi Prabowo Subianto, kursi kepresidenan bukanlah singgasana untuk bertahta, melainkan panggung untuk berbakti. Sebuah amanah yang dibayar dengan keringat dan dedikasi. Prabowo Subianto datang bukan untuk menjadi tuan bagi rakyatnya, melainkan pelayan yang paling setia. Intinya saudara-saudara sekarang, intinya saya dipilih, sekarang saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya, ini gubernurnya partai mana ya? Dulu milih calon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Saya nggak akan tanya. Buktinya, saya kalah di Sumatera Barat. Benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat. Tetap Koperasi Merah Putih. Tetap kita bangun, kita rehabilitasi Sumatera Barat. Saya juga kalah di Aceh kan? Tapi tetap kita bangun Aceh habis-habisan. Gak ada. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati. Kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Bagi sebagian orang, statistik hanyalah angka. Namun bagi Presiden Prabowo Subianto, angka adalah denyut nadi rakyat yang harus diperjuangkan. Di bawah langit Sentul, sang presiden berdiri bukan sekedar sebagai pemimpin, melainkan sebagai nahkoda yang tengah mengarahkan kapal besar bernama Indonesia menuju samudera kesejahteraan. Ini bukan lagi soal janji kampanye. Ini adalah tentang bukti nyata yang menyentuh piring nasi anak bangsa. Akses kesehatan yang tidak lagi mahal, dan layar digital di sekolah-sekolah terpencil. Pilar pertamanya adalah keberanian. Keberanian untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang belajar dengan perut kosong. Program makan bergizi gratis atau MBG telah menjelma menjadi ekosistem ekonomi baru yang masif. Secretary of Health dari Amerika Serikat, saya dapat berita, ingin jumpa dengan saya, ingin bertanya tentang MBG. Saudara-saudara. Dan MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026. Paling lambat. Dengan kondisi sekarang saja, hari ini MBG telah ada dapur ya, SPPG yang sudah operasional 22.275.
dapur operasional. Dalam proses penilaian dan pengajuan 13.829. Dengan 22.000 saja, sekarang kita sudah menciptakan lapangan kerja 1 juta. 1 juta lapangan kerja lahir dari dapur-dapur rakyat. Sebuah perputaran ekonomi lokal yang digerakkan oleh niat tulus Presiden Prabowo Subianto untuk mencerdaskan generasi masa depan. Selama puluhan tahun, pemeriksaan kesehatan menyeluruh seringkali menjadi kemewahan. Namun di era Presiden Prabowo Subianto, sejarah baru sedang dituliskan dengan tinta pengabdian. 70 juta jiwa, sebuah angka yang mewakili jutaan harapan untuk hidup lebih lama dan lebih produktif. Presiden Prabowo Subianto memahami, kecerdasan tidak boleh terhambat oleh geografi. Pendidikan harus merata, dari beton ibu kota hingga ke puncak gunung tertinggi. Dan saudara bisa lihat hasil-hasil kita yang lain. 282.180 sekolah telah menerima interaktif flat panel. Tahun ini sudah selesai. Hampir semua sekolah, termasuk yang terluar dan yang terpencil, yang tertinggal, sudah menerima. Di pulau-pulau terpencil, di gunung-gunung tertinggi, mereka sudah punya panel interaktif. Kemarin di Aceh dan di beberapa bagian ada yang rusak karena banjir, kita akan ganti segera. Namun, kemanusiaan membutuhkan fondasi ekonomi yang perkasa. Melalui BPI Danantara, Presiden Prabowo Subianto melakukan konsolidasi aset negara dalam skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Mengelola $1 triliun Amerika untuk kedaulatan bangsa. Kita telah bentuk dana Sovereign Wealth Fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah $1 triliun. Terus lengkapnya adalah $1,040 miliar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Disiplin, konsistensi, dan dedikasi. Perjalanan menuju kemandirian bangsa masih panjang. Namun, di tangan sosok Presiden Prabowo Subianto yang berjanji mewakafkan dirinya untuk rakyat, Indonesia tidak lagi sekedar bermimpi. Indonesia sedang bergerak maju. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Jadi tetaplah di tempat Anda.